Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Bersama saya, Febrina Emanuela, sebagai salah satu mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Hari ini dalam acara Bisang atau Bincang-Bincang Siang, saya akan menemani teman-teman untuk membahas mengenai hal-hal yang menarik seputar dunia kedokteran. Hari ini, Bisang akan membahas tema yaitu work-life balance di mahasiswa kedokteran. Hari ini pastinya saya tidak sendiri saja. Saya akan ditemani oleh salah satu dokter yang sangat ramah dan juga baik hati sekali nih, yaitu ada Dr. Diani Pitra Veliani, spesialis kedokteran jiwa. Beliau merupakan alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan sudah menjadi staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti sejak tahun 2021. Kita langsung saja untuk berbincang-bincang bersama dengan Dr. Feli yang sudah hadir saat ini. Selamat siang Dr. Feli. Selamat siang. Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Baik dokter. Sebelumnya terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk bisa sharing-sharing bersama nih kepada para sobat-sobat kita semua di kanal YouTube FK Trisakti. Dokter, hari ini kita akan membahas yaitu tentang work-life balance, di mana pastinya sebagai mahasiswa kedokteran dengan banyaknya kegiatan dan kepadatan, butuh nih gimana membuat diri kita tetap bisa stabil dan juga secara emosional maupun secara jasmani. Mungkin kita akan langsung mulai nih dok ya, beberapa pertanyaan yang mungkin banyak ditanyakan oleh teman-teman semuanya. Baik, silakan. Baik dokter, untuk pertanyaan pertama sebelum para sobat sekalian tahu nih kira-kira tentang work-life balance seperti apa, tapi mungkin banyak yang belum tahu nih dok, sebenarnya apa sih arti dari work-life balance itu? Mungkin dari dokter boleh menjelaskan dokter. Oke, jadi kalau dari definisinya work-life balance itu sebenarnya adalah kondisi equilibrium. Jadi keseimbangan saat seseorang itu bisa secara equal atau sama memprioritaskan kehidupan karir atau pekerjaan atau studinya dengan kehidupan personalnya. Itu sebenarnya kalau dari artinya. Oh, berarti jadi, bagaimana bisa menstabilkan semua seimbang. Jadi mungkin kalau bahasanya antara belajarnya sama hura-huranya mungkin ya gitu. Betul banget dokter. Tetap butuh ya dok ya kita untuk bersenang-senang sambil belajar dan lain-lain seperti itu ya. Iya betul. Nah dok, mengapa sih dok work-life balance ini merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan para mahasiswa kedokteran ini dok? Iya, jadi work-life balance ini khususnya untuk mahasiswa kedokteran, kan tadi Ella juga tahu ya, teman-teman di sini juga tahu mahasiswa kedokteran itu sistem pembelajaran kan memang agak berbeda. Jadi kesibukannya juga berbeda. Dan harus diingat yang namanya menjadi mahasiswa kedokteran sampai nanti lulus menjadi dokter, kita tuh adalah dalam perjalanan yang namanya long life learning gitu. Jadi seumur hidup ya kita akan terus belajar. Seumur hidup pola hidup kita ya akan seperti ini gitu. Jadi itu makanya kita perlu tahu bagaimana caranya supaya work-life balance ini tercapai. Dan saat kita sedang belajar, kita berhubungan langsung dengan pasien, berhubungan langsung dengan nyawa manusia, maka kita harus dalam kondisi optimal untuk mempertimbangkan dari awal kita menganamnesis, mempertimbangkan diagnosis, sampai akhirnya memilih tata laksana. Kalau kita nggak dalam kondisi yang optimal, akibatnya kan berat, gitu, karena kita berhubungan langsung dengan manusia lainnya. Baik dokter, ternyata berarti work-life balance ini tidak hanya bermanfaat ketika mahasiswa tersebut menjadi seorang mahasiswa, tapi sampai menjadi dokter juga masih ada dampaknya ya dok. Jadi memang harus dari sekarang harus menjadi suatu hal yang diperhatikan juga, karena sangat berdampak sampai menjadi dokter nantinya. Betul. Mungkin seperti itu teman-teman sobat semua ya, jadi para mahasiswa kedokteran di sana, selain belajar kita harus perhatikan nih bagaimana kita tetap memiliki work-life balance yang baik karena sangat bermanfaat dan sangat berguna sampai kita menjadi dokter nantinya. Dokter izin melanjutkan pertanyaan berikutnya nih. Sebenarnya dengan tadi dokter juga sudah cerita seberapa penting sebenarnya work-life balance ini diperhatikan. Apa sih dampaknya dok apabila mahasiswa kedokteran ini tidak memperhatikan atau tidak melihat pentingnya work-life balance dalam hidup dia? Oke. Ya, dampaknya bisa macam-macam ya. Kalau dari studi sendiri itu yang paling saat ini lagi banyak menjadi perhatian adalah terjadinya burnout pada mahasiswa kedokteran. Jadi studi itu sendiri mendapatkan hasil berbagai itu range-nya tuh bisa dari 20 sampai 70% terjadi kondisi burnout pada mahasiswa kedokteran. Selain itu juga kalau kita lagi lelah, kita kan berinteraksi sama pasien, sama keluarga pasien. Saat work-life balance itu nggak tercapai, kita tuh bisa kehilangan empati kita terhadap mereka. Juga selain itu bisa muncul kecemasan, mungkin sampai gangguan depresi, atau distress lainnya yang bahkan mungkin bisa sampai jatuh sakit seperti itu. Baik dokter, tadi salah satu hal yang dokter sempat singgung juga adalah mengenai burnout ya dok.
Yang Mhm. saya dengar nih kayaknya banyak sekali mahasiswa atau mungkin anak muda yang ngomongin, "Saya burnout nih sekarang," gitu ya. Kurang lebihnya mungkin dokter boleh jelasin dulu nggak, Dok? Sebenarnya burnout ini seperti apa sih, Dok? Apa dan ciri-cirinya seperti apa? Oke, jadi burnout itu tuh sebenarnya adalah suatu apa ya, keadaan Mhm. kelelahan baik fisik maupun mental yang terkait dengan pekerjaan atau, tindakan caregiving gitu. Makanya mungkin sering dengarnya caregiver burnout gitu atau, yang terkait pekerjaan, karyawan burnout pada tenaga kerja gitu. Nah, ciri-cirinya apa? Beberapa ciri-cirinya yang pertama adalah ada kelelahan, emosi, kelelahannya. Jadi memang dirasakan ke orang ini atau mungkin mahasiswa ya, kalau kita bicara mahasiswa tuh mulai sering merasa lelah, fisik, baik fisik maupun mental. Lalu mulai ada, apa ya, jadi kayak mempersepsikan segala sesuatu atau menanggapi segala sesuatu itu sudah dengan sinis aja gitu, dengan negatif gitu. Lalu mulai, kehilangan antusiasmenya dan juga akhirnya kehilangan penghargaan terhadap pencapaian diri sendirinya, gitu. Paling seringnya seperti itu. Baik baik. Berarti memang berdampak juga kepada kehidupan dan keefektifan hidup juga ya, Dok, kurang lebihnya Betul. burnout ini. Maka dari itu penting sekali teman-teman, sobat semua untuk mencegah terjadinya burnout ini, yaitu salah satunya dengan melakukan yang terbaik mencapai work life balance ini. Dokter mungkin ada strategi yang bisa dokter berikan kepada teman-teman mahasiswa kedokteran nih, apa yang harus Mhm. diperhatikan sehingga bisa mencegah dirinya dari burnout atau dampak buruk dari tidak seimbangnya work life balance tersebut. Oke, ada sih beberapa, kalau misalnya kita googling pun udah banyak nih sekarang tips-tips dan berbagai tips and trik lah gimana caranya mahasiswa kedokteran bisa mencapai work life balance-nya itu. Nah, mungkin saya, coba rangkum dari yang beberapa yang saya baca. Yang pertama adalah tidur. Nah, ini nih penyakit nih untuk mahasiswa, bahwa tidur itu sepenting itu. Kebutuhan tidur kita manusia dewasa itu adalah 7 sampai 9 jam. Jadi coba masing-masing ingat-ingat, udah cukup belum? Dan nggak cuma durasinya, jadi nggak cuma, oh saya tidurnya 7 jam kok, tapi waktu tidurnya itu juga ngaruh. Pengaruh sekali, apakah kita jadi nighter gitu yang bangun baru tidurnya jam 2 dibandingkan sama yang jam 9 atau jam 10 udah tidur. Walaupun sama-sama 7 jam, itu berbeda kualitasnya nanti. Lalu kualitas tidurnya sendiri gitu. Jadi yang pertama itu yang harus diperhatikan, tidurnya. Pastikan bahwa usahakan nggak ada yang namanya sistem kebut Kebut semalam ya, semalam yang Dokter. bikin begadang gitu ya. Karena percayalah saat kita tidurnya cukup, maka kemampuan otak kita untuk merestorasi memori, merecall itu akan jadi lebih baik. Dan justru ada studi juga bahwa mahasiswa yang kualitas tidurnya cukup, yang jumlah tidurnya cukup, mereka punya kemampuan mereka untuk secara kreatif melakukan problem solving itu juga jadi lebih baik dibandingkan yang tidak. Jadi tidur. Lalu yang kedua, istirahat. Kadang-kadang kita kalau lagi dikejar deadline suka ngerasa bersalah kalau kita istirahat. Padahal ambil break 5-10 menit, habis itu balik lagi, mungkin kita bisa performnya jadi 100% lagi. Gitu. Lalu yang ketiga, ini juga kadang-kadang suka lupa. Kalau mahasiswa kedokteran katanya nggak sempat untuk olahraga. Betul ya, Dok, terlalu padat kegiatannya ya, Dok ya. Padahal yang nama olahraga ya setengah jam gitu. Setengah jam oke, 5 menit di pagi hari, sore nanti sisanya gitu. Jadi yang namanya exercise yang baik itu sebenarnya kualitasnya adalah sekitar kurang lebih 30 menit. Minimal 3 sampai 4 kali dalam seminggu. Kalau bisa tiap hari ya lebih baik. Olahraganya yang apa? Katanya yang kardiovaskular sama resistance itu akan berdampak baik terhadap kemampuan kognitif kita. Gitu. Lalu yang berikutnya makan. Makan sesuai jadwal dengan menu yang seimbang itu juga harus dilakukan. Jadi ingat yang namanya stres itu kan nggak cuma stres psikis, tapi stres fisik dan hormonnya sama. Jadi kita harus jagain stres psikis dan fisiknya. Itu tadi. Lalu latihan mindset kita supaya menjadi mindful. Pastikan kita tuh being present di setiap momen kita. Jadi jangan kita ngelakuin apa, kepalanya sibuk mikirin ini itu Sering banget gitu. ya, Dok ya, itu kayaknya mahasiswa salah satu hal yang sering dilakukan tuh
terlalu sering ini ya dok, melakukan banyak kegiatan dalam waktu yang sama seperti Iya, itu ya dok? ataupun kalau ngelakuinnya cuma satu tapi mikirinnya Oh banyak. iya betul Nah, itu dokter. tuh sangat melelahkan gitu. Nah, itu yang harus dilatih, usahakan setiap melakukan sesuatu fokus. Kalau lagi belajar fokus, kalau lagi makan fokus gitu. Jangan sambil main handphone, jangan sambil gadgetan dan segala macam. Jadi itu juga salah satu cara untuk merestore tuh. Lalu berikutnya adalah support system. Pastikan kita punya support system yang optimal. Makanya kan katanya pilih orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, itu tuh benar banget karena support kita lah memilih support system kita di mana mereka yang akan ada saat kita butuh bantuan. Lalu yang berikutnya strategi belajar. Nah, masing-masing harusnya sih ya kalau udah mahasiswa udah mulai tahu tuh gimana strategi belajar yang paling optimal. Cari cara yang paling efektif buat kita. Mau tipenya adalah saya adalah tipe yang harus dengerin, ya monggo cari audio apa atau misalnya ada teman yang sukanya justru ngomong, minta teman yang bacain gitu. Jadi harus kenali strategi metode belajar yang memang paling efektif buat kita apa. Lalu yang berikutnya apa lagi ya? Udah kali ya itu Sudah dulu. banyak ya dok. Udah banyak ya. Baik teman-teman, semoga tadi tips-tips menjaga work life balance yang sudah diberikan Dokter Feli ini teman-teman coba lakukan di rumah masing-masing ya dokter ya. Karena ternyata hal-hal yang mungkin kita rasa nggak terlalu perlu diperhatikan ini adalah hal yang perlu diperhatikan juga. Baik teman-teman, semoga tips-tips dari dokter tadi untuk menjaga work-life balance ini tetap teman-teman perhatikan juga untuk kedepannya. Baik dokter, saya izin melanjutkan juga nih dok. Kira-kira selain work-life balance, ada nggak sih dok hal-hal yang perlu diperhatikan juga oleh para mahasiswa kedokteran nih dok? Untuk menjaga tetap stabil secara emosional di tengah kuliah kedokteran ini. Oke, mungkin harus tetap stabil secara emosional dan fisik juga ya. Betul sekali dokter. Selain work-life balance itu yang dikatakan berperan juga untuk survive-nya mahasiswa kedokteran sebenarnya resiliensinya. Resiliensi itu daya tahan kita terhadap hambatan atau hal-hal yang kecewaan, apa halangan lah. Bagaimana kita coping dengan hal-hal tersebut. Jadi mahasiswa kedokteran itu atau sebenarnya mahasiswa apa aja sih adalah kita meningkatkan nih daya tahan kita atau resiliensi kita dalam menghadapi semua circumstances kendala-kendala yang mungkin harus kita hadapi gitu sih. Betul dok, jadi tetap harus stabil walaupun kita dengan berbagai hambatan-hambatan yang kita lalui gitu dok, menyikapinya yang baik. Lalu dokter mahasiswa kedokteran ini biasanya selalu memiliki goal-goal tertentu nih dok, misalnya ada yang bilang nggak boleh remedial sama sekali, atau ada yang bilang IPK-nya harus di atas 3,5 dan sebagainya. Dari dokter apakah ada tips nggak dok untuk para mahasiswa kedokteran ini menentukan goal dalam kehidupannya agar tetap stabil secara emosional juga dok, atau tidak berdampak pada mentalnya? Oke, kalau terkait goal ini sebenarnya tadi masih bisa berkaitan tuh sama si resiliensi ini, bahwa sebenarnya untuk kita harus bedakan dulu antara goal sama ekspektasi. Kalau ekspektasi itu kan ya harapan kita, sesuatu yang kita harapkan, pokoknya kita harapannya begitu gitu. Kalau goal itu adalah sesuatu yang lebih objektif. Jadi goal itu adalah suatu tujuan. Jadi kalau kita ingin satu, ini sebenarnya kita berekspektasi atau ini suatu goal yang memang terukur, realistik, dan kita bisa bikin strategi untuk mencapainya itu. Nah, itu yang perlu dikenali dalam kita menetapkan tadi si target-target itu. Balik kalau misalnya kita boleh nih ngelihat sejarah capaian akademis kita. Kalau dulu kita bukan tipe yang sebegitu bukan tipe yang bersinar sekali gitu. Berarti penetapan goals-nya atau juga harus yang sesuai sama yang kita tahu kemampuan kita seperti apa. Kalau kita tahu kita sulit nih untuk mata kuliah tertentu, entah bagaimana kok kayaknya susah banget ngertinya, ya berarti goal kita pun di situ ya sesuai sama kapasitas kita. Dan saya izin bicara soal tadi ya resiliensi itu. Jadi selain kita menetapkan goalnya itu, sebenarnya membuat kita bisa bertahan itu adalah kalau kita bisa ngenalin yang kita hadapin itu apa gitu. Jadi saat kita menjalani kehidupan sebagai mahasiswa kedokteran, kita harus kenal hal-hal apa aja sih yang menjadi tekanan buat kita gitu. Lalu saat kita mengenali, kita kan bisa cari strateginya gitu.
yang jadi tekanan buat kita adalah ini nih deadline yang pendek-pendek gitu misalnya. Oke, berarti strateginya kita masih atur time managementnya misalnya. Seperti itu. Atau kegiatan yang banyak kayak berarti memilah menetapkan prioritas misalnya seperti itu. Baik dokter, tadi dokter juga sudah banyak nih dok membahas juga mengenai beberapa hal yang bisa terjadi pada mahasiswa kedokteran, misalnya burnout atau beberapa kesulitan dalam menerima kegagalan dan lain-lain. Apabila mahasiswa kedokteran ini merasa dirinya ada indikasi permasalahan kesehatan jiwa, menurut dokter sendiri apa yang harus dilakukan oleh para mahasiswa kedokteran tersebut? Oke, bagus banget tuh pertanyaannya ya. Jadi pertama adalah kalau kita merasakan ada sesuatu masalah, hal yang langkah pertama, hal yang pertama yang jangan sampai kita lupa lakukan itu adalah pertama menerima nih kayak oke, ternyata saya punya masalah nih. Kadang itu aja sulit gitu. Kadang kayak enggak kok nggak apa-apa gitu. Terima dulu, oke, saya punya masalah. Lalu setelah menyadari bahwa kita punya masalah, ask for help, minta bantuan. Misalnya, aduh nggak enak kalau langsung ke tenaga profesional nih, ke teman-teman terdekat dulu. Kadang nih kalau levelnya baru burnout gitu ya, saat kita merasa sangat lelah, kita share ke teman, dan teman juga, iya nih, dan ternyata teman mengalami hal yang sama. Menyadari bahwa bukan kita satu-satunya yang mengalami ini, itu aja udah melegakan sebenarnya. Gitu. Lalu kalau misalnya, udah sharing, kok masih tetap nggak enak, performa udah mulai konsentrasi, mulai nggak enak, kan ada dosen pembimbing ya, dosen wali, boleh minta bantuan mereka. Lalu dari situ kita di sini ada tim konseling. Jadi kalau memang ada masalah baik terkait akademis maupun non akademis, boleh diminta akses untuk ke tim konseling. Di situ kita akan berikan pendampingan sesuai yang dibutuhkan. Jadi sebenarnya adalah yang pertama tadi menerima dulu, menerima bahwa kita memang sedang mengalami problem, lalu minta bantuan awal dari orang terdekat, lalu ke dosen pembimbing atau tenaga profesional. Gitu sih. Wah, baik, terima kasih banyak Dokter Feli hari ini. Saya dan pastinya sobat-sobat sehat semua belajar banyak banget dari dokter semua, dan semoga hal ini juga bisa memberikan manfaat untuk teman-teman mahasiswa kedokteran juga, baik yang tahun pertama sampai yang sedang klinik ya, dalam menjalani kehidupan kedokteran ini juga tetap harus stabil ya satu sama lain. Betul sekali dokter. Dokter, terima kasih atas waktunya, sehat selalu dan sukses selalu untuk dokter kedepannya. Terima kasih dokter. Baik sobat sehat semua, hari ini kita sudah mendapat banyak sekali manfaat dan juga sharing yang menarik bersama dengan Dokter Feli. Semoga juga bisa bermanfaat untuk teman-teman, terutama teman-teman mahasiswa kedokteran yang memiliki banyak kepadatan dan banyak kegiatan. Semoga juga sharing hari ini dapat memberikan gambaran buat teman-teman menjaga work-life balance kalian. Sedikit kesimpulan bahwa hal-hal yang bisa teman-teman perhatikan untuk menjaga work-life balance antara lain tidur yang cukup dengan memperhatikan kuantitas dan kualitasnya. Lalu juga jangan lupa untuk beristirahat, dan juga olahraga merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Lalu teman-teman juga memperhatikan diet atau makanan teman-teman semua. Lalu juga ingat bahwa kalian punya support system di sekitar kalian yang bisa kalian ajak cerita dan juga bisa kalian ajak berdiskusi apabila kalian mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan. Teman-teman, namun apabila kalian merasa diri kalian sudah kurang optimal atau perlu bantuan lebih dari segi kesehatan mental, jangan lupa dan jangan takut untuk jujur dengan diri sendiri, karena kalian apabila membutuhkan pertolongan, ada banyak sekali orang-orang di sekitar kalian yang siap untuk membantu kalian. Baik teman-teman, semoga diskusi dan juga bincang-bincang hari ini dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa juga untuk bagikan video ini kepada rekan-rekan semua, teman-teman kalian yang kalian rasa butuh nih video ini untuk mereka nonton juga. Untuk menutup bincang-bincang siang hari ini, saya akan memberikan sebuah pantun. Pergi ke bukit membawa talas, talas dimakan seekor unggas. Jadi mahasiswa janganlah malas, kerjakanlah semua tugas. Sampai bertemu di kesempatan lainnya. Salam sehat untuk kita semuanya.